7 unsur kebudayaan Batak Toba yang ada di Nainggolan, Kabupaten Samosir. Unsur yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di Nainggolan Samosir ini adalah bahasa Batak Toba. Dan bahasa ini yang dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari oleh para masyarakat yang tinggal di Nainggolan. Dalam bahasa Batak Toba dikenal aksara Batak, yaitu tulisan Batak yang abjadnya antara lain aha manarata, lapasada, gajah, banganyaya, waiu. Di sekolah-sekolah dasar, aksara Batak ini dipelajari di dalam mata pelajaran muatan lokal. Unsur yang kedua, sistem organisasi sosial. Sistem kekerabatan orang Batak Toba yang ada di Nainggolan Samosir ini yaitu sistem kekerabatan patrilineal menurut garis keturunan ayah. Dalam berhubungan antara yang satu dengan yang lain pada masyarakat Batak, mereka harus mampu menempatkan dirinya dalam struktur kekerabatan itu, sehingga mereka selalu dapat mencari kemungkinan hubungan kekerabatan dengan sesamanya dengan cara martutur. Hubungan marga yang satu dengan yang lainnya akan sangat erat setelah terjadinya beberapa kelompok yang diakibatkan oleh sebuah pernikahan. Unsur yang ketiga, sistem pengetahuan. Menurut hasil wawancara dan pengamatan saya, masyarakat di Nainggolan masih menggunakan konsep pengetahuan yang berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka. Pengetahuan tersebut sangat penting dalam membantu memudahkan hidup mereka sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, pengobatan, dan sebagainya. Pengetahuan akan pengobatan juga masih sangat kental. Contohnya saat akan mengkusut orang, masyarakat di sini masih menggunakan bahan-bahan tradisional seperti bawang dan juga minyak makan. Selain mengkusut, ketika ada orang yang batuk, masyarakat juga sering mengobatinya menggunakan bahan-bahan tradisional seperti kecap yang dicampur dengan jeruk nipis. Dan memang nyata, kecap dan jeruk nipis itu bisa menyembuhkan batuk. Selain itu, dalam menanam padi, masyarakat di Nainggolan juga beranggapan bahwa bulan 12 adalah bulan yang baik untuk menanam dan memanen pada bulan 4 sampai bulan 6. Selain itu, setelah mereka selesai memanen padi, mereka juga menyelingi tanaman yang akan ditanam di tanah itu lagi dengan kacang, jagung, dan bawang, dan lain-lain yang akan mengembalikan unsur hara ataupun vitamin yang ada di dalam tanah. Masyarakat Nainggolan juga beranggapan bahwa bulan 9 sampai bulan 2 merupakan musim hujan, sedangkan bulan Maret sampai bulan Agustus merupakan musim kemarau. Dan hal itu diprediksi dari tahun-tahun sebelumnya ataupun bulan-bulan sebelumnya. Unsur yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Masyarakat Batak Toba di Nainggolan ini masih menggunakan alat-alat sederhana untuk bercocok tanam di sawah, seperti cangkul, sabit, dan lain-lain. Masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional seperti pisau surit, pisau gajah dopak, podang, dan lain-lain. Unsur lainnya juga seperti ulos yang merupakan kain tenunan yang mempunyai banyak fungsi. Masyarakat juga memiliki rumah adat Batak yang dinamakan rumah bolon. Dalam rumah bolon terdapat gorga-gorga yang memiliki simbol-simbol tertentu seperti cicak dan lain-lain. Unsur yang kelima,
Sistem mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat di Nainggolan Kabupaten Samosir yaitu bercocok tanam di sawah dan juga sebagai nelayan. Karena Nainggolan dekat dengan Danau Toba, ada juga yang berjualan di Nainggolan ataupun keluar dari Nainggolan dengan menggunakan kapal, motor, ataupun mobil dengan jenis jualan yang bermacam-macam. Di daerah Danau Toba, menangkap ikan merupakan suatu mata pencaharian yang penting. Penangkapan ikan dilakukan dengan amat intensif dalam musim tertentu, misalnya dalam bulan Juli sampai Agustus. Pekerjaan dilakukan oleh laki-laki dengan menggunakan perahu atau dalam bahasa Bataknya disebut solu, dengan jala pancing dan perangkap-perangkap ikan lainnya. Selain itu, peternakan juga suatu penghasilan yang penting pada orang Batak umumnya. Mereka memelihara kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, bebek, dan kerbau banyak digunakan sebagai binatang untuk upacara adat, sedangkan babi dimakan dan juga upacara adat. Sapi, kambing, ayam dijual untuk melayani kota-kota seperti kota Medan. Unsur yang keenam, sistem religi. Dahulu, orang-orang di Nainggolan ini mengenal Dewata mulai jadi Nagolon. Tetapi, seiring sudah perkembangan zaman yang semakin modern, tidak ada lagi yang mempercayai itu. Sistem kepercayaan yang ada dan dianut sekarang ini di Nainggolan adalah agama Kristen. Karena memang rata-rata orang yang tinggal di sini adalah orang Batak Toba sehingga mayoritas adalah Kristen. Unsur yang ketujuh, kesenian. Kesenian yang masih ada pada daerah tempat tinggal saya ini di Nainggolan ini adalah yang pertama, upacara margondang. Upacara margondang diadakan untuk upacara kematian, pernikahan, kelahiran, dan lain-lain. Tetapi untuk acara pernikahan, namanya bukan margondang, tetapi marmusik. Tujuan filosofinya adalah untuk mengukuhkan muatan religi acara tersebut, karena merupakan kebiasaan yang diwariskan dari leluhur ataupun nenek moyang dari yang terdahulu hingga sekarang. Yang kedua, tradisi tarian tradisional. Tari tortor adalah sebuah tari dari daerah Batak Toba dengan suasana khusus serta diiringi oleh gendang ataupun gendang. Tari ini dilakukan saat upacara adat perkawinan, kematian, pesta sukaria, upacara menggali kerangka, dan lain-lain. Yang ketiga, pakaian adat. Pakaian ulos merupakan pakaian adat suku Batak yang memiliki bentuk seperti selendang. Kain ini berasal dari kain tenun. Nilai-nilai yang ada pada peninggalan nenek moyang suku Batak pun masih kental, karena di balik tenunan kain ulos yang indah ini terdapat nilai seperti rasa sayang dan penjaga rasa persatuan antar sesama. Yang keempat, makanan tradisional. Saksang. Saksang adalah makanan tradisional Batak Toba khususnya yang ada di Nainggolan Samosir ini. Saksang terbuat dari daging babi yang dicincang halus, kemudian ditambahkan darah dan bumbu-bumbu pelengkap lainnya. Saksang bisa dihidangkan saat orang Batak mengadakan pesta, baik suka maupun duka. Tetapi, saksang juga bisa disajikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Terima kasih telah menonton. Sekian 7 unsur kebudayaan yang ada di Nainggolan. Sekiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menambah ilmu kita.